Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas 5 saham yang mencatatkan laba all time high, bahkan naik sampai 300% guys ya. Dimana saham-saham ini juga rutin bagi dividen dan potensi yieldnya hingga 20%. Valuasi dan harganya juga masih murah guys ya. Nah, jadi silahkan teman-teman subscribe terlebih dahulu channel Invest Saham dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Oke guys, disclaimer on ya, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi saham pertama yang akan kita bahas adalah saham Astra International, di mana harga saham Astra International di pertengahan tahun 2023 ini sempat menyentuh area 6.900-an guys ya, hampir naik ke 7.000 per lembar sahamnya. Tapi teman-teman lihat ya, di Desember ini harganya masih di 5.625, per tahun 2023 masih turun 3,43%. Padahal laba bersihnya itu secara tahunan selalu naik. Kita lihat di mana net income saham Astra International ini selalu naik di tahun 2021 hanya 20 triliun, di tahun 2022 naik menjadi 28,9 triliun. Dan di tahun 2023 diproyeksikan akan naik lagi 18% ke angka 34,2 triliun guys ya. Nah, jadi kita lihat untuk komposisi pendapatan Astra International karena ini adalah perusahaan holding company, jadi banyak sekali sektor yang dijalankan terutama oleh anak usahanya. Yang pertama, untuk pendapatan Astra International didapatkan dari penjualan alat berat, pertambangan, konstruksi, dan juga energi sebesar 34%. Lalu dari sektor otomotif 44%, sektor properti 0,1%, agribisnis 7,9%, jasa keuangan 8%, teknologi informasi 1,7%, dan infrastruktur logistik 3,1%. Jadi menarik guys ya, di mana laba Astra International ini dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, tapi harga sahamnya ini sedang turun guys. Lalu kita lihat dari sisi valuasi, PER-nya di angka 6,65 kali, sedangkan untuk PBV-nya 1,19 kali. Jadi masih murah guys ya. Kita lihat untuk pembagian dividennya ya, full di tahun 2023 ini berhasil membagikan dividen 650 per lembar saham dari dividen payout ratio 76,82%. Ya, jadi 76% dari pendapatan bersih Astra International ini dibagikan sebagai dividen dengan potensi dividen yield 11,56% di tahun 2023 ini, dan tentunya bisa saja naik di tahun depan ya dikarenakan laba bersihnya juga mengalami kenaikan. Kita lanjut ya ke saham yang kedua, ada GGRM yaitu PT Gudang Garam Tbk, di mana GGRM ini sempat menyentuh level 28.000 per lembar saham di tahun 2023 ini. Tapi per hari ini ya masih di harga 20.650. Dan kita lihat per tahun 2023 harga sahamnya mengalami kenaikan 7,69% sampai di Desember tahun ini guys ya, dan berpotensi akan naik di tahun pemilu nanti ya di awal 2024. Kita lihat untuk pendapatan net income Gudang Garam ya, di mana diproyeksikan akan mengalami kenaikan 113% guys ya, karena berhasil mencatatkan kinerja net income yang sangat konsisten dari kuartalannya ya, dari kuartal 1 sampai kuartal 3, dan diproyeksikan di kuartal 4-nya pun akan mengalami hal yang sama. Jadi kita lihat untuk pendapatan bersih Gudang Garam ini diproyeksikan akan naik 113% guys di tahun 2023 dari 2,7 triliun ya, naik 113% menjadi 5,9 triliun di tahun 2023 ini. Pendapatannya didapat dari sigaret kretek mesin 90,4%, lalu penjualan sigaret kretek tangan 7,7%, lainnya 0,6%, dan kertas karton 1,2% guys ya. Valuasinya per 6,69 kali, sedangkan PBV-nya 0,66 kali. Lalu untuk pembagian dividen di tahun 2023 ini sebesar 1.200 per lembar saham, dividen payout ratio 38%, dan dividen yield-nya 5,81%. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada saham Tugu, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, di mana ini adalah perusahaan asuransi, dan saham Tugu ini sempat menyentuh level 1.400 dan harga saat ini di 1.030. Per tahun 2023 harga sahamnya sudah mengalami kenaikan 17,98% guys ya. Padahal kalau misalnya kita perhatikan di Desember ini harga sahamnya sedang turun.
Kita lihat ya untuk net income atau laba bersih saham Tugu di tahun 2023 ini diproyeksikan akan naik 333%. Dari 347 miliar naik menjadi 1,5 triliun guys ya. Wah, ini kenaikan yang sangat tinggi tentunya. Kalau misalkan kita perhatikan ya, laba bersih Tugu ini didapatkan dari 84,3%-nya dari premi neto, lalu hasil investasi menyumbang 7,3% dan lainnya 8,4%. Nah, untuk jenis-jenis asuransi dari Tugu ini, 33% untuk asuransi kebakaran, 14%-nya asuransi penerbangan, pengangkutan 10%, rangka kapal 6,8%, onshore 2,4%, offshore 11%, rekayasa 7%, dan lainnya 13,8%. Untuk pembagian dividen saham Tugu, ya kita lihat dividen yang dibagikan di tahun 2023 ini 64 per lembar saham dengan dividen payout ratio 15% dan dividen yield 6%. Sedangkan dari sisi valuasi juga masih sangat murah guys ya, dengan PER 2,44 kali dan price to book value-nya atau PBV 0,39 kali. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada Cevin, yaitu Kelipan Finance Indonesia Tbk. Masuk di sektor jasa pembiayaan guys ya, dimana kita lihat harga saham Cevin ini sempat menyentuh di harga Rp700 per lembar saham, namun saat ini hanya di harga 480 per lembar saham. Namun di tahun 2023 harga saham Cevin ini sudah naik 52,53%, yang berarti Cevin juga mengalami kenaikan berdasarkan fundamentalnya. Kita akan lihat dari sisi net income atau laba bersih diproyeksikan akan naik 208% di tahun 2023 ini. Dari 311 miliar naik menjadi 957 miliar guys. Nah, untuk komposisi pendapatan Cevin, 61,8%-nya dari pembiayaan konsumen, lalu sewa pembiayaan 16,9%, anjak piutang 3,6%, bunga 0,2%, dan lain-lain 17,5%. Kita lihat dari sisi valuasi ya, pernya 2 kali sedangkan PBV-nya 0,35 kali. Wah, berarti saham Cevin ini masih termasuk saham yang murah, di mana Cevin juga masih diinvestasi oleh Bapak Lo Keng Hong, yaitu Bapak investasi di Indonesia, yang mana Pak Lo Keng Hong juga masih menggenggam saham Cevin, karena kita lihat Cevin valuasinya juga masih sangat murah. Dari sisi pembagian dividen guys ya, ini menarik. Untuk dividen di tahun 2023 sebesar Rp100 per lembar saham dengan dividen payout ratio 41% dari laba bersihnya dan dividen yieldnya 20,83% di tahun 2023 ini. Wah, wajar ya kalau misalkan saham Cevin ini sempat naik sangat tinggi guys ya, dari harga 300-an ke harga 700-an gitu guys ya. Jadi harga sahamnya pun sempat menyentuh beggar gitu ya, sempat naik 100% lebih. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada saham Jaya, yaitu PT Armada Berjaya Trans Tbk, di mana masuk ke dalam sektor logistik dan juga pengantaran. Untuk saham Jaya, kita lihat sempat menyentuh ya di atas 130 per lembar saham dan harga saat ini hanya di 113 per lembar sahamnya. Jadi untuk Jaya di tahun 2023 ini menyentuh ya, kenaikannya itu menyentuh 9,62%. Kita lihat untuk pendapatan Jaya diproyeksikan akan naik 275% guys. Dari 4 miliar naik menjadi 15 miliar di tahun 2023 ini. Komposisi pendapatannya didapatkan dari 100% angkutan darat. Lalu untuk kliennya ya ada PT Prima Globalindo Logistik menyumbang 12%, lalu Fajar Surya Wisesa 25%, PT Transnektar 11%, PT Mulia Glass 16%, dan lainnya 33%. Dari sisi valuasi, pernya 5,96 kali, sedangkan PBV-nya 0,73 kali. Jadi saham-saham yang kita bahas ini dari sisi valuasi ternyata masih sangat murah guys ya. Kita lihat dari pembagian dividen, dividennya 8 per lembar saham ya untuk di tahun 2023 ini. Payout ratio-nya 41%, sedangkan dividen yield-nya 7%-an aja. Nah, jadi menurut teman-teman, saham mana nih yang menarik ya dari sisi harga, valuasi, dan juga pendapatannya ya? Saham mana saja yang menurut teman-teman menarik untuk diinvestasikan? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalkan teman-teman punya requestan atau punya pendapat lainnya. Oke guys, semoga bermanfaat video kali ini. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.